Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi hadis tarbawi. Wajib kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang sangat banyak. Nikmat yang sangat besar dari Allah taala kepada hambanya adalah nikmat ilmu. Kemampuan kita bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Menuntut ilmu agama sebaik-baik kesibukan yang dilakukan oleh setiap muslim, dan yang menjadi peran dalam ilmu pengetahuan adalah guru yang mendidik dan mengajarkan. Tugas utama guru tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Ia perlu memiliki sifat tertentu, yaitu sifat guru sebagaimana pribadi Rasulullah. Guru lah yang harus langsung berhadapan dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Guru adalah bagian dari kesadaran sejarah pendidikan yang ada di dunia. Citra guru berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan konsep dan persepsi manusia terhadap pendidikan itu sendiri, dan juga terhadap kehidupan mereka. Profesi guru mulanya dikonsepkan sebagai kemampuan memberi dan mengembangkan pengetahuan peserta didik, dengan salah satu faktor penentu utamanya yaitu kualitas pendidikan. Dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW menjelaskan, an umsi bini maliku kola Rasulullah SAW talabal ilma faridatan ala kulli muslimi wa wadi'il ilmi indahi ri ahlihi kamukalladi khonaziril jawahari wal wadhahaba. Dari Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan dia yang menanamkan ilmu dengan orang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukannya adalah seperti babi yang meniru permata, mutiara, dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Isi kandungan hadis tersebut adalah menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, remaja ataupun dewasa. Dengan demikian, jika menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib, maka orang-orang yang tidak menuntut ilmu, yang tidak melaksanakannya, akan mendapatkan dosa, sedangkan orang yang menuntut ilmu akan dimisalkan seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan jika ia mati pada saat menuntut ilmu, maka ia akan mati dalam keadaan syahid. Hadis yang kedua yaitu pendidik laksana orang tua terhadap anaknya.
Sehubungan dengan ini terdapat hadis sebagaimana an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama annalakum bimanzilati wa walidi uallimukum fa ida atta ahadukum ghaidon fala yastaqbil qiblata wala yastadbirha wala yastatib biyaminihi wa kana ya'muru bisalasatin ambari wa yanha anil rausi wa rimah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku menempati posisi orang tuamu, aku akan mengajarkanmu apabila salah seorang kamu mau buang hajat, maka janganlah ia menghadap atau membelakangi kiblat, janganlah ia beristinja atau membersihkan dubur sesudah buang air dengan tangan kanan. Beliau menyuruh beristinja kalau tidak dengan air, dengan 3 batu, dan melarang beristinja dengan kotoran atau najis dan tulang. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis di atas sudah jelas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bagaikan orang tua dari sahabatnya. Pengertian bagaikan orang tua adalah mengajarkan, membimbing, dan mendidik anak-anak seperti yang umumnya dilakukan oleh orang tua mereka. Beliau mengajarkan kepada sahabat bagaimana adab buang hajat, yang sebenarnya persoalan ini merupakan persoalan yang harusnya dilakukan oleh orang tua. Akan tetapi Nabi tidak diragukan lagi bagi umat Islam sebagai maha guru dan pendidik ulung, juga mau mengajarkan hal itu terhadap peserta didiknya. Pendidik atau guru di sekolah perlu menyadari bahwa ia melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Allah dan orang tua peserta didik. Mendidik anak harus didasarkan pada rasa kasih sayang. Oleh sebab itu, pendidik harus memperlakukan peserta didiknya bagaikan anaknya sendiri. Ia harus dengan ikhlas agar peserta didik dapat mengemban potensinya secara maksimal. Pendidik tidak boleh merasa benci kepada peserta didik karena sifat-sifat yang tidak disenanginya. Yang ketiga yaitu menjadi motivator bagi anak didik. An Abi Musa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'di amrihi qala bashiru wa la yunafiru wa yashiru wa la yuasiru. Dari Abu Musa beliau berkata, Rasulullah SAW apabila mengutus salah satu orang sahabatnya untuk mengerjakan sebagian perintahnya, ia selalu berpesan, sampaikan berita gembira oleh kalian dan janganlah kalian menimbulkan rasa antipati, berlaku mudahlah kalian dan janganlah kalian mempersulit. Dari hadis riwayat Imam Muslim. Hadis di atas sudah jelas bahwa seorang pendidik harus memiliki prinsip motivasi dan memudahkan serta tidak mempersulit peserta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan semangat belajar
peserta didik. Motivasi dapat dilakukan dengan memberikan nilai, pemberian pujian, dan lain-lain. Penerapan dalam kehidupan diibaratkan si Fulan gemar membaca buku. Ia sering ke perpustakaan untuk membaca buku, untuk membaca buku-buku sejarah. Dia menghabiskan waktu luangnya untuk membaca. Kemudian ia tidak mengerti mengenai isi buku tersebut yang dia baca. Pada saat ada pelajaran pendidikan sejarah Islam, kemudian ia mendatangi gurunya untuk bertanya dan agar diberi penjelasan lain untuk mudah dipahami olehnya. Gurunya tersebut memberi penjelasan dan kemudian berkata, suatu saat nanti kamu akan menjadi orang yang berilmu, tetapi jangan sombong dan tetaplah rendah hati. Dalam konteks ini, membaca buku merupakan suatu contoh untuk memperoleh atau mendapatkan ilmu tersebut, dan guru memberikan kemudahan pemahaman terhadap peserta didiknya agar bisa dipahami. Kemudian si guru tersebut memberikan motivasi kepada muridnya agar tetap semangat dalam belajar dan mengikuti pembelajaran. Kesimpulannya, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memandang usia. Pendidikan juga menjadi tonggak utama manusia untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan ini yang nantinya membawa kita sebagai pendakwah ilmu atau guru. Ilmu yang didapat agar tak sia-sia, maka amalkan walaupun hanya sedikit. Pendidik dalam konteks ini menjadi orang tua kedua setelah orang tua mereka yang ada di rumah. Pendidik juga harus memberikan motivasi dan kemudahan dalam memperoleh ilmu agar mereka semangat dalam belajar dan mengikuti pembelajaran. Jadi ilmu selalu dikaitkan dengan keberadaan seorang pendidik atau guru. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.